Sekarang kita lanjut untuk sistem saraf bagian kedua. Yang pertama akan kita bahas mengenai sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer. Sistem saraf tepi berfungsi menyampaikan informasi ke dan dari pusat pengatur. Sistem saraf tepi pada dasarnya terdiri dari lanjutan sel saraf. Sel saraf ini berfungsi membawa impuls saraf atau rangsang saraf menuju dan dari sistem saraf pusat. Berdasarkan impuls saraf yang dibawa, sistem saraf tepi dibedakan menjadi sistem saraf aferen, yaitu membawa impuls saraf dari reseptor ke susunan saraf pusat. Kemudian sistem saraf eferen membawa impuls saraf pusat ke efektor. Kemudian susunan saraf tepi berdasarkan asalnya dibedakan menjadi saraf sumsum tulang belakang dan saraf otak. Saraf sumsum tulang belakang yaitu berjumlah 31 pasang saraf, memiliki ciri sebagai berikut, yaitu pertama merupakan gabungan antara saraf sensorik yang masuk ke akar dorsal dan saraf motorik yang keluar dari akar ventral. Yang kedua merupakan lanjutan dari sumsum lanjutan hingga vertebrae lumbalis kedua. Saraf ini berasal dari sumsum tulang belakang yang berwarna kelabu, yaitu substansi grisea. Kemudian saraf otak yaitu saraf yang berjumlah 12 pasang. Kemudian kita lanjut untuk pembahasan sistem saraf tidak sadar atau otonom. Untuk saraf otonom ini merupakan saraf yang mengendalikan gerak organ-organ dalam atau visceral secara otomatis. Kemudian gerak organ dalam meliputi gerak organ jantung, otot polos, pupil mengembang dan mengerutnya pembuluh darah, serta sekresi enzim dan keringat. Terdapat dua macam saraf otonom, yaitu saraf simpatetik adalah saraf yang berpangkal pada sumsum tulang belakang di daerah dada dan pinggang. Saraf simpatik umumnya berfungsi memacu atau mempercepat kerja organ-organ tubuh. Kemudian saraf parasimpatetik adalah saraf yang berpangkal pada sumsum lanjutan dan dari sakrum yang merupakan saraf preganglion dan postganglion. Fungsi saraf parasimpatik umumnya memperlambat kerja organ-organ tubuh. Kemudian coba kalian perhatikan tabel yang Ibu berikan, di mana ada fungsi dari parasimpatetik dan simpatetik. Parasimpatetik mengecilkan pupil, simpatetik membesarkan pupil. Kemudian parasimpatetik memacu sekresi saliva, simpatetik menghambat sekresi saliva. Parasimpatetik mengerutkan bronkus, sedangkan simpatetik membesarkan bronkus. Parasimpatetik memperlambat detak jantung dan simpatetik mempercepat detak jantung. Parasimpatetik meningkatkan sekresi asam lambung, sedangkan simpatetik menghambat sekresi asam lambung. Parasimpatetik memacu kerja kantong empedu, sedangkan simpatetik memacu pelepasan glukosa oleh hati. Parasimpatetik mengerutkan kandung kemih, sedangkan simpatetik menghambat kontraksi kandung kemih. Parasimpatetik memacu ereksi pada alat kelamin, dan simpatetik memacu ejakulasi. Simpatetik menyekresikan adrenalin. Kemudian kita lanjut pembahasan mengenai penghantaran impuls saraf. Yang pertama itu ada melalui yang namanya neuron. Yang tahap pertama itu tahap polarisasi atau disebut juga tahap istirahat. Pada tahap ini neuron tidak menghantarkan impuls sehingga saluran ion Na+ dan K+ tertutup dan bagian luar membran bermuatan positif sedangkan bagian dalamnya bermuatan negatif. Kemudian pada tahap depolarisasi, pada tahap ini neuron sedang dilalui oleh impuls. Keadaan neuron pada tahap ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, saluran ion Na+ terbuka, akibatnya ion Na+ masuk ke dalam sel. Muatan listrik mengalami perubahan di mana bagian luar akan bermuatan negatif dan bagian dalamnya akan bermuatan positif. Kemudian untuk yang tahap depolarisasi ini
Untuk tahap depolarisasi ini merupakan tahap pembalikan dari proses polarisasi. Kemudian untuk repolarisasi terjadi ketika neuron sudah dilalui impuls. Hal ini mengakibatkan saluran Na+ tertutup dan tidak aktif. Sementara itu, saluran K+ akan terbuka sehingga ion K+ akan keluar. Bisa kalian perhatikan pada gambar yang Ibu berikan. Kemudian kita lanjut pengantaran impuls saraf melalui sinapsis. Sinapsis adalah penghubung antar neuron. Artinya sinapsis menjadi titik temu antara ujung akson suatu neuron dan dendrit dari neuron lain. Pada celah sinapsis inilah terkandung suatu substansi kimia yang disebut dengan neurotransmitter. Ya, untuk yang pengantaran impuls saraf ini akson pada setiap neuron berakhir membentuk tonjolan kecil yang disebut sebagai tombol sinapsis. Permukaan tombol sinapsis disebut sebagai membran presinapsis. Membran presinapsis ini berfungsi meneruskan rangsang. Kemudian membran presinapsis akson neuron 1 akan bertemu dengan dendrit neuron yang lain. Permukaan dendrit neuron itu disebut sebagai membran postsinapsis. Fungsi membran postsinapsis sebagai penerima rangsang. Di antara kedua membran tersebut terdapat suatu celah yang disebut celah sinapsis. Bila impuls telah berada di ujung akson akan mengeluarkan neurohormon yang disebut dengan neurotransmitter. Saat ini bersifat memacu dan menghantarkan impuls ke ujung dendrit neuron yang lain. Ada beberapa neurotransmitter yang dikenal, yaitu asetilkolin, serotonin, dan dopamin. Jika impuls tiba di tombol membran presinapsis, akan terjadi peningkatan permeabilitas membran presinapsis terhadap ion Ca2+. Akibatnya ion Ca2+ masuk dan gelembung sinapsis melebur dengan membran presinapsis sambil melepaskan neurotransmitternya ke celah sinapsis. Neurotransmitter ini membawa impuls ke membran postsinapsis. Setelah menyampaikan impuls, selanjutnya neurotransmitter dihidrolisis oleh enzim yang dikeluarkan oleh membran postsinapsis. Misalnya, asetilkolinesterase. Jika neurotransmitternya dihidrolisis menjadi kolin dan asam etanoat, kedua senyawa hasil hidrolisis ini akan disimpan di gelembung sinapsis untuk dipergunakan lagi. Kemudian untuk yang pengantaran impuls melalui sinapsis ini, ikatan antara neurotransmitter dengan reseptor akan mengakibatkan impuls dapat diteruskan ke saraf yang lainnya. Kemudian ada mekanisme gerak, itu ada gerak biasa dan gerak refleks. Gerak biasa itu skemanya rangsangan diterima oleh reseptor, dilanjutkan ke neuron sensorik, dilanjutkan ke otak, kemudian diterima oleh neuron motorik dan efektor. Sedangkan gerak refleks itu ada rangsangan diterima oleh neuron sensorik, dilanjutkan ke konektor, yaitu sumsum tulang belakang bisa atau otak, kemudian ke neuron motorik dan ke efektor. Selanjutnya kita akan bahas mengenai gangguan dan kelainan sistem saraf pada manusia. Yang pertama itu ada stroke, adalah kondisi yang terjadi ketika suplai darah ke bagian otak terganggu atau berkurang sehingga jaringan otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup. Kemudian ada Parkinson, yaitu gangguan yang terjadi ketika sel-sel saraf tidak menghasilkan cukup dopamin. Kemudian meningitis adalah salah satu penyakit infeksi yang mempengaruhi selaput di sekitar otak dan sumsum tulang belakang. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh virus atau bakteri.
Oke, demikian untuk pembahasan sistem syarat bagian kedua. Semoga kalian mengerti. Terima kasih.